Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami merasa bahwa sampai saat ini sudah 2,5 tahun tim pakar menyelenggarakan riset. Dan saya kira dalam waktu yang tidak singkat, kita sudah merasa cukup. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami memohon kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, untuk memberikan dukungan politik maupun dukungan kultural untuk berhasilnya nanti Ratu Kalinyamat kita jadikan sebagai pahlawan nasional. Tentunya ini adalah satu perjuangan suci menurut hemat kami, yaitu penjelajahan daratan Portugis, Reina di Jepara alias Retno Kencono, alias Ratu Jepara alias Ratu Kalinyamat. Artinya satu bukti, yaitu koeksisten yang diperjuangkan oleh Ratu Kalinyamat, yang akhirnya menyeruak bukan hanya sebatas untuk pengakuan Nusantara, tetapi tentunya sampai ke Asia. Namun yang mesti dicamkan dalam benak kita masing-masing, bahwa proses pengungkapan sejarah memerlukan waktu panjang. Ini bukan kerja enteng, bukan pula kerja yang bisa dientengkan. Selamanya, proses pengungkapan sejarah akan mempertebal identitas kita sebagai bangsa, akan mempertebal kebanggaan kita terhadap bangsa dan negara. Ketika kita bicara Ratu Kalinyamat, banyak sekali dimensi yang bisa kita angkat. Dan mudah-mudahan dengan seminar hari ini, di samping tentu kita memperkuat dokumen-dokumen dan memperkuat seluruh hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga siap untuk diajukan menjadi bagian dari pemenuhan prasyarat, kita dapat juga mendapatkan masukan-masukan untuk lebih memperkuat positioning kita semua, positioning Ratu Kalinyamat, sehingga apa yang kita inginkan, pemberian gelar pahlawan nasional dapat tercapai. Walaupun mengalami kegagalan karena tingkat teknologi yang berbeda, tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa Ratu Kalinyamat telah memberikan inspirasi bagaimana seharusnya kita mewujudkan kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan bersama dengan menghabisi atau mengeluarkan atau mengusir Portugis yang membuat kebijakan ekstraktif sekaligus seringkali menciptakan kebijakan-kebijakan yang bersifat eksklusif. Ratu Kalinyamat mengangkat putra kakaknya yang dikenal dengan Pangeran Arya, kemudian dikenal dengan Pangeran Jepara sebagai anak angkatnya. Pangeran Jepara dikenal sebagai putra mahkota di Jepara. Setelah kematian Ratu Jepara, Pangeran Jepara diangkat menjadi penguasa Jepara. Hal ini dijelaskan dalam Syajarah Banten. Efek kekuasaan dan power Kalinyamat. 1. Portugis akhirnya pindah ke wilayah yang berhasil mereka Kristenkan semenanjung Lei Timur. Ketika orang Hitu mengusir Portugis, Ratu Jepara membantu orang Hitu. Ratu Kalinyamat juga terus mengamankan jalur rempah dari Hitu dengan menguasai beberapa rute dan wilayah yang dilalui olehnya. Dan kesemuanya terrefleksi bahwa Jepara menguasai Bangka, menguasai Melayu, pantai timur Sumatera, juga wilayah bawahan Jepara. Saya tunjukkan bahwa beliau adalah perempuan penjaga negeri. Kenapa begitu? Karena ada kekuatan belajar dengan Sultan Hadirin. Beliau tidak begitu lama tinggal bersama dengan beliau karena ada pembunuhan. Yang jelas bahwa dua-duanya orang ini, jadi suami istri ini belajar pada tempat yang sama, ke Sunan Kudus. Tetapi bayangkan hasil yang dipelajari itu menjadi sesuatu yang hebat. Kemudian yang kedua, Ratu Kalinyamat menjaga amanah wilayah yang ditugaskan ayahnya. Duk, kowe ke Jepara kan gitu, sama suamimu. Ketika suaminya meninggal, dia melanjutkan itu tadi. Nah, setelah suaminya meninggal, ya, dia menggantikan kedudukan suaminya sebagai raja di Jepara, dan kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara naik, ya, mengalami zaman keemasan. Itu kita sudah tahu, dan di sini tidak perlu saya ulang lagi, karena Ratu Kalinyamat berhasil mengangkat Jepara baik secara ekonomi,
politik maupun militer. Kalau tidak mempunyai 3 kekuatan itu enggak bakalan dia berani nyerang ke beberapa tempat. Lalu naiknya Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ini berdasarkan interpretasi dari sumber Babat Sengkolo, Sunan Prawoto terbunuh pada tahun 1549 dan pada tahun itu terbunuhnya Aryo Penangsang dan juga terbunuhnya Pangeran Hadirin. Sehingga diinterpretasikan pada tahun 1549 itu Ratu Kalinyamat naik tahta sebagai penguasa Jepara. Dan ini diperkuat oleh Babat Giyanti. She was very important. She was very, well, I will use this term, she was very smart to guess the ideas and the movements and the strategies of the Portuguese. She avoided and she reached to impeach the presence of the Portuguese, the next in northern Java, in the Pasisir, until the presence of the Portuguese in Tugu, in Batavia, under the Dutch rule. Saya sebetulnya mau mengatakan apa terhadap Ratu Kalinyamat ini? Hampir semua perspektif, dari mulai kehidupan pribadinya, maupun dalam konteks perjuangan untuk menjaga nasionalisme sebagai pemimpin di Jepara, yang tentunya bukan hanya Jepara karena ini lintas negara kalau konteksnya sekarang misalnya, dan seorang perempuan. Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perempuan sebetulnya bukan nomor 2 dalam konteks berperan penyelenggaraan negara. Maka yang hadir di sini banyak perempuan. Saya kira ini harapan kita menjadi magnitude besar untuk lebih bersemangat. Bahwa perempuan bukan lagi diasumsikan sebagai kelas 2. Saya hanya menginginkan agar tidak terjadi over-interpretation. Sehingga menjadikan Ratu Kalinyamat ini seperti seorang superwoman ya, yang mendapatkan segala kekuasaan, kekuatan, kekayaan, dan sebagainya itu tanpa diketahui bagaimana itu didapatkan, tiba-tiba menjadi orang sehebat itu. Tentu itu akan menjadi pertanyaan besar bagi para penguji nanti. Saya kira yang pertama adalah perlu ditindaklanjuti berbagai kritik dari Dr. Sri Margana. Yang kedua, Profesor Victor salah satu poinnya adalah bahwa Ratu ini tergolong tokoh awal anti kolonial. Saya kira ini poin yang perlu dilanjuti dan sangat disayangkan bahwa Bupati Jepara tidak hadir. Padahal untuk merekomendasikan seorang pahlawan nasional itu berangkat dari usulan masyarakat setempat, yaitu Jepara, masuk ke bupati, baru masuk ke provinsi, dan seterusnya ke pemerintah pusat.